Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Armita Puspitaka. Saya dari program Studi Manajemen dengan NIM 19931400009 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Romansyah Sahabuddin SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Ekonometrika, tetapi sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa agenda yang menjadi dasar dari alur berpikir pada materi kali ini. Yang pertama ialah apa sih yang dimaksud dengan regresi dan bagaimana sejarah dari istilah regresi tersebut. Kemudian yang kedua ialah apa saja keuntungan dari statistik versus dengan fungsional. Kemudian yang ketiga ialah apa saja keterkaitan antara regresi dan sebab akibat, regresi versus korelasi, serta istilah dan notasi dalam regresi. Oke, langsung saja kita move ke materi yang pertama. Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar korelasi dan juga variabel. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan atau berkenan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, serta variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi. Variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap, di mana dilakukan dalam pengambilan sampel secara berulang diikuti dengan variabel yang menjelaskan di belakangnya. Konsep dari analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dependen dan juga variabel independen. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal sejarah dari istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak akan berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Penjelasannya ialah bahwa dengan adanya kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur atau regres ke arah tinggi rata-rata populasi. Selanjutnya ialah hukum regresi semesta atau Law of Universal Regression. Bentuk regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1986. Galton sendiri mengemukakan bahwa ada kecenderungan hubungan antara tinggi orang tua dan juga tinggi anaknya. Hal ini kemudian diperjelas melalui temuan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang tingginya kurang dari tinggi ayah mereka dan rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi, mundurnya atau regresi antar anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata lain, Galton menyebutkan bahwa hal ini terjadi akibat kemunduran ke arah yang sedang. Pada dasarnya, analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik, seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, pada dasarnya menghadapi variabel random atau stokastik, di mana stokastik dikenal sebagai proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik berhadapan dengan variabel, tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Selanjutnya ialah regresi versus korelasi. Koefisien regresi adalah cara analisis untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y. Koefisien korelasi adalah analisis untuk mengukur kuat atau tidaknya hubungan X dan Y. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi, berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik,
random, dan stokastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable diasumsikan mempunyai nilai yang tetap dalam pengambilan sampel secara berulang. Sedangkan dalam analisis korelasi, kita memperlakukan yang manapun dari dua variabel secara simetris. Tidak adanya perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan. Materi selanjutnya ialah istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur, istilah variabel tak bebas atau dependent variable dan variabel yang menjelaskan atau explanatory variable digambarkan dengan berbagai cara. Yang pertama ialah sebagai berikut. Ada istilah yang dikenal sebagai variabel Y, di mana variabel Y ini dikatakan sebagai variabel yang bebas atau variabel dependent. Ada juga variabel yang menjelaskan atau explained variable, variabel yang diramalkan atau prediction, variabel yang diregresi atau regression, variabel tanggapan atau respon. Yang kedua ialah variabel X dikenal sebagai variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Kemudian ada variabel bebas atau independence variable, kemudian ada variabel peramal, variabel yang meregresi, serta variabel perangsang atau kendali atau stimulus or control variable. Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, maka studi itu dikenal dengan analisis regresi sederhana atau dua variabel. Tetapi kalau kita mempelajari ketergantungan satu variabel pada atau lebih satu variabel yang menjelaskan, maka hal itu dikenal sebagai analisis regresi majemuk atau multiple regression analysis. Tak terasa penjelasan saya sudah berakhir. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal di benak kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.